Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita tetap di program Kata None, Tribun Bantu UMKM. Saya nggak tahu sekarang ini episode keberapa. Yang jelas saya udah sampai seperti bekerja sebagai karyawan harian sudah. Setiap minggu harus mempersiapkan diri jam 7 malam setelah sholat maghrib untuk mempersiapkan diri pergi ke studio ataupun ke lokasi di mana program ini diadakan. Mungkin kalau saya hitung-hitung sudah hampir 75 episode kita hadir. Dan malam ini saya akan buka bahwa kali ini hujan tetap mengguyur kota Makassar dan sekitarnya. Intensitasnya masih tetap tinggi dan saya berharap kita tetap waspada terhadap bahaya banjir, pohon tumbang, anak-anak ada listrik, ya, dan untuk tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan supaya kita tetap fit, tetap higienis juga makannya, membersihkan juga yang lain-lain. Karena kadangkala di saat musim hujan seperti begini, penyakit juga banyak. Kondisi kita wabah saat ini, kita tengah dihadapi oleh krisis kesehatan yang terus juga belum selesai ini. Dan kita harus waspada terhadap hal-hal yang mungkin bisa menjadi entry untuk mencegah kita tidak sakit dan sebagainya. Salah satu caranya adalah makan yang sehat, makan yang enak. Kalau makan yang sehat tidak nyaman juga, ya pikiran terganggu. Saya ingat dokter saya dulu bilang, ya yang penting pikiran enak, jangan pikir macam-macam, pasti makanannya enak. Apalagi kalau makanannya enak, memang gitu ya. Nah, saya bicara makan karena hari ini kita akan ngobrol sama owner bakmi Babe 27, itu bicara soal mie, bakmi. Saya rasa-rasanya mau mempercepat ini podcast ini supaya cepat makannya itu. Dan kalau dilihat fisiknya luar biasa enaknya. Mudah-mudahan saya diberi kesempatan untuk makan sebentar. Yang saya takut kalau yang punya bawa pulang, waduh, kita nggak dapat kebagian nih makannya, cuman diperlihatkan. Oke, kita ngobrol langsung aja ke siapa saya sebutnya? Yama. Yama. Iya. Mbak Yama atau iya. Yama aja saya panggil? Yama boleh. Yama, apa nih? Kenapa namanya Babe 27? Sebenarnya dari namanya tidak ada yang spesial. Kalau 27 sendiri kan kita buka itu 2016 tanggal 27. 2016. Jadi ini mau tahun kelima. Kalau nama mie sendiri kan ini memang mie. Kalau Babe itu panggilan kesukaan suami saya. Babe. Nama suaminya, nama panggilannya. Nama panggilannya. Babe. Kalau nanti punya anak bisa panggil Babe katanya. Nah, terus 27 itu tanggal memulainya. Iya, di Februari. 27 Februari Anda 2016. memulai menamakan juga Babe 27. Sesuai tanggal buka. Tanggal buka ya. Iya. Terus Babe itu suaminya. Berarti suaminya yang menginspirasi. Iya, kan awalnya suami saya pintar buat mie. Dia kan pintar masak. Basicnya pintar masak. Mana lebih pintar dengan Anda? Saya sebenarnya tidak tahu memasak. Tidak bisa. Jadi dia lebih banyak masak ini, masak apa. Biasanya kalau laki-laki masak itu kurang orang laki-laki masak, tapi kalau dia masak pasti enak banget. Kalau menurut saya enak, hampir semua. Kadang kan kita buat acara tidak catering. Jadi buat acara keluarga ya. Hampir semuanya dia yang komposisi apanya tuh dia. Jadi paling orang-orang rumah atau karyawan yang bantu-bantu apanya.
kelengkapan bumbunya, selebihnya semuanya dia. Itu. Kenapa? Apakah latar belakang suami Anda punya pendidikan masak atau apa ya? Kalau pendidikan tidak sih, karena dia basicnya dari Telkom, dia kuliah Telkom di Bandung. Cuma mungkin hobi ya, hobi masak, itu hobinya, katanya sih seperti itu. Cuma kalau saya tidak punya hobi masak, saya tidak kurang suka bagian-bagian dapur begitu. Dia menganggap ini masakan jaringan ya? Iya, mungkin itu kesukaannya ya, apapun yang dia bikin menurut saya itu enak. Misalkan itu kita tapi itu kan subjektif. Kalau menurut Anda enak ya suami ya, Anda gitu. Iya, Terus kan, Anda menjelaskan bahwa dia lebih enak dibanding secara umum, itu Anda parameternya dari mana? Karena biasanya setelah dia masak saya suka bagi. Itu kadang Bagi orang ke orang bertanya, ya? iya kadang orang bertanya beli di mana, ini enak. Oh enak, oh ya saya beli di satu tempat begitu. Saya sering bilang begitu karena malu kalau ternyata suami yang lebih bisa masak daripada saya. Iya. Itu jadi sering Saya buat pikir Anda nih kalau awal dari kita ketemu Anda pede sekali ternyata yang latar belakang ini suami Anda ya. Luar lebih biasa. ke suamiku, jadi dia seperti di belakang layar usaha bisnis kita seperti itu. Jadi yang mengatur segala sesuatunya, manajemennya dan segala macamnya di resto itu saya. Tapi yang masak Iya. Babe nih. Iya, lebih ke ininya dia. Itu keseluruhan lah bisa saya bilang. Apapun yang ada di resto itu keseluruhan itu pasti ide, rasa, komposisi apanya semua itu dari suamiku. Cuma kalau untuk platingan mungkin itu memperbaiki itu pasti saya. Manajemen Saya. Jadi Anda berbagi peran ya. Iya. Yang di back proses itu suami Anda, yang di front saya lebih prosesnya. bersih-bersihnya. Gitu ya. Yang memasarkan siapa? Saya. Segala sesuatunya itu bisa saya bilang saya. Mulai dari itu menu itu keluar, menu itu ada, bisa saya bilang kan kita punya mitra-mitra. Itu saya semua. Saya yang tahu segala sesuatunya keluar dari mulai produksinya itu disuplai kemana, semuanya saya yang tahu. Itu. Jadi betul-betul suami itu cuma bagian ada terobosan baru lagi. Oh dia, iya seperti menu itu. baru lagi. Iya dia. Anda yang memasarkan. Iya. Gitu. Pernah nggak ada pertentangan antara yang front proses ini dengan back proses ini? Pasti ada, karena kan maksudnya kami berdua punya basic yang beda dalam segala jenis. Bisa saya bilang seperti itu. Hampir Maksudnya semua segala berbeda. jenis? Iya, hampir semua berbeda. Iya. Cuma satu. Yang mempersatukan hanya Tuhan. Iya, jadi satu ketika itu orang suka, yang di otak saya tuh langsung ada cuannya. Jadi saya langsung, oh iya, kamu harus buat ini, ya seperti itu. Cuma kan lebih gimana ya? Berat mana suami Anda atau Anda berat badannya? Suami saya ideal. Dengan tinggi 180, timbangannya sekitar 78, 79, ideal. Iya. Boleh saya katakan agak tertekan ya? Kata orang-orang begitu, dulu agak gendut, sekarang ada agak ramping. Terus apa lagi? Jadi nih? seperti itu. Semua berbeda. Anda memanfaatkan untuk menjadi ekonomi ya? Iya, kita berbeda. Apapun segala pemahaman itu saya dan suami saya itu tidak punya pandangan yang sama. Hampir tidak pernah. Kecuali tujuannya ada. Oh iya memang seperti ini ya. Oh iya baru kita sama. Tapi diskusi. Iya. Tapi tetap pada pendiriannya. Dia punya prinsip dalam usaha, saya juga punya prinsip. Jadi pada prinsip tadi itu beda, cuma kita punya tujuan satu yaitu mencari keuntungan tadi. Itu. Ya makanya jadilah seperti ini. Jadi ya. Ya, luar jadilah biasa usaha. Nih. Ini bisa jadi satu buku nih. Selain jadi satu produk, bisa jadi satu buku. Oke, kita ngobrol soal produk nih. Ini bakmi. Kenapa Anda bakmi? Memang suami Anda kelebihannya di mie atau kenapa nggak nasi goreng apa? Waktu awal buka ini, dulu awal buka itu
istilahnya kita setelah menikah punya usaha dan bisa saya bilang agak bangkrut. Maksudnya Setelah punya usaha mungkin bangkrut ya begitu. Keterbatasan ekonomi. Sedangkan usaha itu modalnya dulu besar. Tiba-tiba kita sudah jatuh, bingung nih bisnisnya apa ya yang bisa untuk kita bangkit lagi. Suami saya bilang, coba mie. Saya pernah buat mie seperti itu. Setelah buat mie otomatis dulu kan punya usaha besar gitu ya? Ya, bisa saya bilang seperti itu. Ya. Terus setelah itu kena habis. badai gitu. Ya, seperti itu kan. Jadi habis. Saya bilang dengan modal yang sedikit, berapa kira-kira modalnya untuk kita buat mie? Beli penggilingan mie kan dulu tuh 300.000 ya yang manual ya. Dia coba buat mie sampai sebulan. Saya bilang kalau dia buat mie terus ini, di otak saya ini pasti saya rugi nanti. Karena buat terus tidak pernah dijual kan. Kadang enak, kadang belum pas, karena buat mie itu susah. Jadi buat, saya pikir coba deh saya buka satu gerobakan begitu kan. Tapi uangnya tidak ada, hitung-hitung modal itu sekitar 6 juta. Hitung-hitung modal sekitar 6 juta dari mana ya, saya pikir modalnya dari mana ya. Saya coba telepon teman. Dulu saya pernah pinjami uang. Saya coba saja, siapa tahu dia kasih. Dia bilang, dia tidak tanya apa-apa, dia langsung bilang, oh iya datang saja ke sini begitu. Saya datang ke situ, saya pikirnya dia cuma bercanda kan. Dia langsung buka bagasi mobilnya itu, dia langsung kasih saya uang. Saya langsung telepon suamiku, saya bilang, ayo kita belanja. Saya bilang begitu. Belanja apa? Ayo saja, saya bilang ke tempat belanja inilah alat-alat masak. Setelah pergi ke tempat belanja alat-alat masak, oh dia bilang, dia tidak pernah tanya uang itu dari mana, karena dia tahu saya tidak akan pernah melakukan hal yang tidak mungkin saya lakukan, dan dia pasti tahu apa yang saya lakukan itu saya bisa pertanggungjawabkan dan itu benar. Dia beli dan segala sesuatunya dia beli, kita buat gerobak, saya cari gerobak dan segala macamnya. Gerobak kan itu mahal ya, gerobak kayu asli itu mahal. Tapi saya langsung pergi ke tempat ke apa itu namanya tuh, kalau orang bilang itu somel ya. Somelnya itu tempat buat gitu. Iya, dia bilangnya harganya sekian, saya tawar sampai mentok-mentok di angka yang betul-betul pas. Saya bilang, jangan kamu antar, nanti saya yang antar, nanti saya yang cari mobilnya, nanti saya yang apa. Saya bilang seperti itu. Saya potong ya. Berarti mie ini buatan sendiri? Buatan sendiri. Bukan beli mie di toko, tidak. Anda proses? Tidak sama sekali. Oh, handmade ya? Handmade. Jadi ini betul-betul dibuat. Gak bisa salah buat. Kalau salah buat, ada takaran-takarannya buat belinya. Masalah takarannya mie itu mungkin relatif, tapi masalah buatnya yang ribet. Buatnya itu kalau baru belajar mungkin 1 bulan ya, dia tidak akan bisa buat. Karena itu ada teknik bikinnya. Kalau salah mie-nya patah pas dimasak. Mau mie ukuran besar, mau warna kecil, yang kuning, yang agak putih. Semuanya gampang dibuat karena kan itu hanya permasalahan warna. Entah mau putih berarti kita kebanyakan ininya, masalah telurnya. Kuningnya ini kan bumbu dari mie bang. Kuning ini kan dia rasanya berarti kayak dibuat kari. Sendiri ya? Semua buat sendiri. Ada cara dan resep sendirinya? Ya. Yang tidak mungkin Anda bagi sama orang ya? Ya mungkin. Iya. Terus yang berikut, karena buat mie-nya sendiri, berapa suami dan Anda membuat produk ini, Bang? Saat ini atau dulu? Yang sekarang berapa? Awalnya berapa? Dulu itu modalnya ya sekitar nggak sampai 1 juta lah. Dulu ya? Iya, dulu awal buka itu. Tapi berapa produk tuh? Berapa varian? Dulu 1. Ini jamur ya? Iya dulu awalnya. Sekarang sudah berapa varian? Sekarang ada 3. 4 apa? sama ini mie Jawa. 4 sama mie Jawa. Jadi ya mie Jawa, mie bang, mie crispy, sama jamur. Nah sekarang mie crispy-nya apa bedanya dengan mie lain? Bedanya dari rasa ya. Segala sesuatu yang ada di situ itu kita formulanya itu bisa saya bilang kita riset.
Mulai dari pasta, kita buat sendiri pastanya. Pasta sambelnya itu kita buat sendiri. Pasta sambal ya? Iya, jadi bukan lombok saja yang kita masukkan di dalam mie-nya itu untuk dia jadi pedas, terus dia jadi enak, gurih, tidak. Tapi kita memang buat pastanya. Itu terus ada topping crispy-nya, kita buat topping crispy-nya itu gurih. Itu topping crispy-nya. Ini ya? Iya, itu ayam crispy pedas. Itu paling banyak, paling laris. Ini nih pemirsa, ini mie crispy-nya, toppingnya ini full nih, nggak kelihatan nih mie-nya malah, gitu karena padat isinya, luar biasa. Ini kelihatannya nyaman ya, ada sayur, ada pangsitnya, ada ayamnya. Yang ini apa nih? Itu taburan crispy. Taburan crispy. Nah, ada taburan crispy nih, luar biasa. Terus kalau mie jamurnya gimana? Mie jamur itu dia rasanya tuh lebih kayak oriental. Ya. Itu lebih ke oriental. Oriental ya. Iya. Nah, ini pemirsa, mie jamurnya. Ada jamur, ada mie, ada pangsit goreng, ada pangsit sayur. goreng. Ini pangsit gorengnya bikin sendiri? Bikin sendiri, kulitnya juga bikin sendiri. Enggak beli Tidak, jadi ya? sama sekali tidak. Termasuk yang tadi crispy itu pangsitnya? Semuanya. Di sini mungkin yang tidak kita olah itu sayuran seperti itu ya, seleginya untuk bumbu. Kalau ayam, Anda buat isian. hidroponik juga di rumah, Ya, sendiri. jadi buat sendiri semuanya. Iya ya. Oke pemirsa, ini semua diolah sendiri. Mie-nya buat sendiri, mie-nya, pangsitnya, kulitnya dan sebagainya buat sendiri. Ya, ini bulan depan ditanam hidroponik, selesai nih semua isinya. Jadi benar-benar handmade pemirsa. Dan ini jamur dan tadi crispy. Yang mie bang itu? Mie bang ini baru di 2020. Iya. Ini mie bang. Ya, mie bang ini karena kan saya pribadi suka makan mie itu lebih ke rasa-rasa lama begitu ya. Maksudnya kayak mie gerobakan gitu loh. Cuma saya tidak suka sebenarnya makan maksudnya makan sembarangan bisa saya bilang karena ya kita tahu sendiri, kita menjual makanan pasti melihat oh ini seperti ini tidak boleh ini. Jadi saya agak prepare untuk itu. Jadi suami buat itu dengan yang saya suka gitu tuh. Hadiah untuk Anda juga nih kayaknya. Rasa sayang suami nih ya, membuatkan ini. Tetapi dijual banyak juga yang beli ya. Itu banyak yang beli karena mungkin alternatif orang makan mie bang itu mungkin gerobakan, ada yang mungkin malas berhenti di gerobaknya itu ada atau tidak, mungkin pikir-pikir ini bagaimana istri saya seperti itu. Kita ada yang gengsi-gengsian ya. Ya, mungkin seperti itu. Gitu ya. Orang sekarang mau juga lebih nyaman, apalagi yang di kantor nggak keluar-keluar ya. Ini mie bang, 2 pangsitnya. Ini apa nih? Ayam ya? Ayam. Kenapa? Kita hanya pakai ayam tok. Ayam tok ya? Tanpa isi perut, tanpa lemak. Daging ya? Iya, betul-betul daging. Pemirsa ini asik nih mie bang, aneh-aneh juga nih. Ya. Nah, terus yang satu itu mie Jawa. Mie itu Jawa. Yang lagi bisa saya bilang lagi laris-larisnya. Lagi best seller ya? Iya, kalau di resto itu betul-betul aduh antrian. Ini baunya saja, ini anti covid juga nih karena kita rasa baunya. Gitu. Pemirsa, ini banyak binatangnya loh ini. Banyak ayamnya maksud saya. Itu ayam, ada telur. Wah, kebangetan kita nih kalau nggak mau nih. Aduh, mie-nya juga mie rasa-rasa itu ya, rasa-rasa mau tambah. Nah, jual pangsit juga? Iya, ada pangsit goreng sama pangsit basah. Pangsit gorengnya, nah pemirsa Itu pangsit nih pangsitnya. Wih, ada sambelnya lagi. Iya. Kan? Ada juga pangsit basah. Iya, itu yang paling
laris kalau pangsit. Lebih suka yang basah. Banyak yang lebih suka yang basah ya? Iya. Nah, ini ada juga sambelnya, sama ya sambelnya? Sama. Nah, selain itu, pemirsa, ada juga yang mau masak sendiri, tapi kualitasnya sama dengan bakmi Babe 27, dia dalam bentuk frozen ya. Iya. Ini. Ini macam-macam juga, ada yang Iya. Semua rasa ada 3. ada 3 ya. Iya. Yang crispy, Jamur, sama mie bang. mie bang. Nah, ini nih. Nah, yang mau beli luar biasa, yang mau masak sendiri sok jago, sok apa di depan mertua bolehlah pesan ini, atau seakan-akan pintar masak kayak suaminya kayak Babe ini ya, kayak Babe gitu ya. Ini pemirsa semuanya, dan ada sambelnya masing-masing. Ada juga kerupuk ya. Iya, kerupuknya kita buat sendiri. Kerupuknya pasti beda Itu tuh, rasanya. kerupuk Iya. tuh. Ini kerupuknya. Tempatnya juga higienis ya. Ini kerupuk. Waduh. Bisa satu ya? Boleh, coba. Mendahului. Terus sekarang sudah berapa lama Anda buat ini? Dari 2016. 2016. Bulan 2. Jadi 5 tahun. Kalau tahun ini sudah 5 tahun. Udah 5 tahun ya? Iya. Sudah anniversary ke-5. Sama mie Babe. Udah besar kembali usahanya berarti ya? Alhamdulillah sekarang sudah punya banyak mitra. Berawal dari dulu itu. Sekarang bisa reseller gitu ya? Bisa. Kita punya yang ini. Kalau untuk sebenarnya bukan reseller sih, sekarang saya punya ini distributor. Kalau yang buku. Jadi reseller tinggal hubungi distributor aja. Kalau di distributor berarti lebih luas dong jangkauan wilayahnya? Sebenarnya. Karena Sampai distributor kan biasanya kirim kalau nggak salah ya. Di mana kan sekarang wilayahnya? Distributor? Iya. Distributor di Goa. Jadi distributornya kalau dari biasanya pengambilan itu saya tahunya kirim ke daerah-daerah seperti Parepare, daerah-daerah Sulawesi lah. Sulawesi Berarti Selatan. sudah keluar Sulawesi ya? Sudah sampai ke Palu. Kita pernah kirim ke Kendari, ke Manado dari distributor ya. Itu pernah ke Riau, ke Ambon, NTB. Wah, ini pemirsa sudah keliling Indonesia nih. Tapi memang rasanya beda. Beda. Nggak sama kerupuk lain nih. Beda karena kita buat sendiri, itu tanpa bahan pengawet, Pak. Jadi seperti mie ini, anak kecil pun mungkin bisa makan, tapi kan namanya komposisinya terigu. Ya mungkin ada anak-anak tertentu mungkin tidak bisa makan terigu atau apa, kan bisa seperti itu. Tapi kalau untuk dalam artian itu dikonsumsi tiap hari, saya rasa aman. Karena tidak ada pengawet apapun yang kita pakai. Nggak ada bahan pengawetnya pemirsa. Pewarna pun tidak ada. Pewarna juga tidak ada. Ini terus terang bos, benar-benar beda nih. Apanya ya? Padahal ini kerupuk biasa ya. Beda, Pak. Rasanya lain, Pak. Berbeda rasanya. Berbeda. Karena bisa saya bilang kita hampir pernah coba produk kulit pangsit lah istilahnya, kulit kerupuk ya begitu ya. Tapi itu tidak sama. Pemirsa, ini baru kerupuknya loh. Sudah berbeda. Serius kayak ini, pemirsa. Serius. Kalau nggak percaya datang. Oke, kita break dulu ya. Saya mau makan lagi. Tapi ndayan Anda nonton saya makan sebelum saya didahului oleh Anda semua. Kita kembali setelah yang satu ini.
Oh Tuhan, dengarkan, ada satu pinta. Ku ingin tetaku hadir di sampingku, membelah rambutku dengan hangat kasihnya, mengecup keningku dengan lembut cintanya. Naku kurite taku karai, ku rindukan dia selalu. Tetaku naku kurikate, bersandar di bahumu, keluhkan semua resahku. Ajarkan padaku tentang hakikat hidup yang kini tak pernah lagi ku temui. Naku kurite taku karai, ku rindukan dia selalu. Tetaku naku kurikate, bersandar di bahumu, keluhkan semua resahku. Naku kurite taku karai, ku rindukan dia selalu. Naku kurite taku karai, ku rindukan dia selalu. Tetaku naku kurikate, ku rindukan hadirmu. Oh, naku kurite taku karai, ku rindukan dia selalu. Tetaku naku kurikate, bersandar di bahumu, keluhkan semua resahku. Oke, kita lanjut lagi ngobrol sama yang punya Babe 27 ya. Sebelum kita ngobrol, kita baca dulu beberapa chat yang masuk. Nur Fajriani Ririn, ada Mindi Grab sama GoFood ini Bu? Iya, sudah tersedia semuanya. Sudah tersedia ya? Iya, tersedia di GoFood dan di GrabFood. Di GrabFood. Kalau yang lokal? Bisa, bisa juga iya, ya? bisa lewat DM Instagramnya atau chatting di nomor bio info Instagram. Ya. Ada di Instagramnya ya? Iya, ada. Kalau Anda nggak punya, kita ada punya running text. Silahkan catat. Dan
Tempatnya di mana nih? Di Jalan Mungin Sidi Baru nomor 14, depan Sekolah Tunas Bangsa. Jalan Mungin Sidi Baru, dekat kanal sebelum ada perumahan situ ya. Nah, kalau mau singgah beli, Den ini ada nggak? Belum ya? Makan di sana ada? Sebelumnya bisa, cuma saat ini kan karena kemarin Corona. ada PSBB yang berapa hari itu dari tanggal berapa, kita tidak sarankan untuk makan di tempat. Bisa, tapi tidak kami sarankan. Seperti itu. Jadi untuk fasilitas dalam itu kita tidak adakan dulu. Seperti mungkin minum, jadi orang agak segan untuk makan di tempat. Biasanya mereka bungkus. Bisa makan di sana, tetapi untuk sekarang karena mengikuti Perwali ya. Iya. Dia Babe 27 ya tidak menyarankan dulu. Iya. Lebih bagus bisa kok sambil di mobil nih makan. Iya, bisa. Itu. Sari Almera, rindu makan mie di sini lagi. Efek corona jadi takut mudik. Maju terus mie Babe 27. Pengen coba menu-menu barunya. Rencana punya menu-menu baru nggak? Iya, rencana sebenarnya setelah 1 bulan ini keluar, kita punya menu baru lagi, bihun goreng, kue tiaw sama hokian. Jadi bulan 8 akan ada 3 menu baru lagi. Menu yang sekarang saja ini saya habis coba loh, ini waktu break tadi. Luar biasa enaknya, ya. Rugi Anda kalau nggak mesen nih mie Babe 27. Habdiwan Muhammad, sekarang banyak yang menerapkan pola hidup sehat tanpa bahan pengawet dan MSG. Bagaimana dengan produk mie Babe? Iya, kami tanpa MSG, terutama Fitsin ya. Ya. Kita tidak pakai. Tidak pakai Pak Habdiwan, tidak pakai MSG, tidak pakai pengawet, tidak pakai pewarna. Iya. Berarti tahan berapa lama nih? Kalau mito Ya. sudah berbumbu seperti ini, mungkin kan harus, kalau namanya berbumbu ya, meskipun tidak pakai bahan pengawet, tetap sudah menyatu dengan bumbu lain itu mudah basi. Tapi ya coba disimpan kalau sudah seperti ini ya saya sarankan harus segera dimakan. Segera dimakan. Ya, kecuali dia mungkin dalam bentuk Kulkas. frozen, Ya. itu bisa sampai 6 bulan. Kalau di frozen yang betul-betul itu suhu dinginnya stabil Standar gitu, ya. Suhu. itu bisa sampai 6 bulan. Ya. Kalau frozennya bisa sampai 6 bulan. Kalau makannya ya secepatnya makan lah. Dan Karena pasti bumbunya- cepat habis nih. Saya jamin cepat habis. Arif Usman 575, nyaman nah hujan-hujan begini makan mie pangsit dengan kuah panas. Enak ini. Enaknya pakai kuah ya? Iya, Kuahnya dia punya kuah. kuah ya. Jadi Kalau kita pesen Gojek itu ada juga kuahnya. semuanya ada kuahnya. Kuahnya pisah. Bisa ya. Ya, kuah pisah, bumbu pisah, kecuali tampilan aslinya sudah seperti ini. Jadi mungkin taruh kecap, lombok itu. Seperti itu. Bisa di microwave kan? Iya. Luar biasa. Aldi, top ini mie Babe bisa naikkan imun. Iya, ini untuk menjaga imun makan aja. Dan kalau Anda beli jangan dipotong-potong. Pesannya Pak Aldi ya. Nanti kayak bansos dipotong. Takut. Munawara Ahmad, aduh Kak Nonek bikin ngiler. Iya, saya dari tadi bos ngilernya. Kalau ngiler ini saya disiksa hari ini, malam ini dengan mau sekali makan. Dede YPG nyaman bungkus. Tergantung. Munawara Ahmad, berapaan harganya Mbak? Kalau harga relatif tidak mahal, juga tidak, maksudnya standar lah. Kalau ini Mie jamur. iya, mie jamur. Kalau kita kan harga resto dengan kerjasama dengan Grab dan Gojek itu berbeda ya. Jadi kalau untuk harga resto ini 20.000 untuk mie ayam jamur, mie ayam crispy 25,
mie bang itu 20.000, pangsit basah, pangsit goreng 20.000, ini 35.000. Karena ini porsinya agak Besar, banyak ya. 22.000 rata-ratanya ya. Iya. 20.000 di luar sharing profit dengan Gojek dan Grab. ya dengan marketplace ya. Iya. Ya, jadi kalau beli langsung ya ada 20 berapa mie 20.000. mie bakminya, mie nyaburnya 20.000. Mie apa tuh? Mie ayam Crispy crispy 25.000. 25.000, mie bang 20.000. 20.000. Murah banget nih. 20.000 sebanyak begini. Nah, mana dia? Nah, sebanyak begini 20.000 Anda bisa tidak makan siang, tidak makan malam lagi nih. Satu kali makan aja. Gitu. Ini mie apalagi ini? Ini mie Jawa. Mie Jawa berapa nih? 35.000. 35.000. Kalau saya lihat nih bisa 3 orang nih. 1, 2, iya. 3 orang, paling pas 2 orang. Besar juga, padat isinya. Pangsit 20.000. Ini saya recommended ini, pemirsa. Anda beli nih. Cobalah. Anda nggak nyesel pesan ini. Cuman 20.000, selembar aja. Singgah di Jalan Mongin sini. Kalau frozennya berapa? Kalau frozen dia untuk mie jamur dan mie bang itu 19.000. Untuk mie ayam crispy-nya 25.000. Pemirsa masih ada ini di bawah 20.000. 19.000. Luar biasa. Anda bisa menikmati ini semua lengkap ya dengan kecap dan sambal, kuah. Iya. Sudah ada bumbu kaldunya segala macam, di situ bisa ditambahkan kuah. Jadi kalau mau kering, kalau mau tambah kuah tinggal ditambah. Karena sudah include semuanya di dalam frozennya. Dan ini semua handmade. Ya. Pemirsa. Dan coba deh. Apalagi nih yang harus Anda ngobrolkan? Oh iya. Sebenarnya untuk saat sekarang ya menurut saya kan ke depan ini orang lebih banyak mengutamakan gaya hidup sehat. Tapi tidak harus makan sayur terus-terusan, tidak harus makan yang namanya salad setiap hari atau Saya seafood. pernah coba hidup sehat sesuai dengan pikiran umumnya. Iya. Menyiksa. Benar. Sehat di mulut tapi sakit di pikiran Iya, gitu. benar. Jadi saya dalam artian mie babe itu berinovasi bagaimana orang bisa makan enak tapi mereka tidak perlu pikir bahwa ini nanti ada apa ya di makanannya, ada apa. Kalau ini pure, ini semua bumbu ada di sini untuk bumbu-bumbu lokal. Karena ini rasanya lebih seperti rasa kari ayam. Itu. Jadi kita bukan istilahnya menjauhi yang namanya MSG. Cuma menurut saya kalau itu secara terus-menerus dikonsumsi itu mungkin berdampak kurang baik menurut saya. Jadi sebisa mungkin bahan segala sesuatu yang ada di sini tuh kita prepare untuk betul-betul aman untuk makanan. Meskipun kaldu atau misalkan dia bilang MSG itu mungkin aman untuk makanan dalam kadar tertentu, tapi sebisa mungkin kita tidak pergunakan. Iya. Apalagi mungkin dalam tapi apa penggantinya? Kita punya kaldu. Kaldu ya? Iya, kita buat sendiri. Kan seperti saya bilang tadi, segala sesuatunya ini mungkin seperti sayur, daging itu tidak bisa kita buat. Kalau sudah diolah seperti daging itu jadi isian pangsit, bisa kita olah begitu. Isian pangsit pun berbeda rasanya dengan bakso karena ini bukan adonan bakso. Ini adonan pangsit. Iya. Baru pangsitnya itu isinya tebal-tebal. Iya. Ada kan pangsit juga asal jadi. Ya. Kita kosong gitu ya. Iya. Nah, ini tadi saya ngerasain tebal pangsitnya. Nah, terus sekarang 5 tahun. Banyak nggak ada nggak yang udah menjadi langganan Anda benar-benar repeat order berapa kali? Maksud saya kalau repeat order itu hampir sudah sering.
Apalagi kan kita setelah 2 tahun ini mulai di ruko, jualannya Sebelumnya di mana? istilahnya, sebelumnya kan dulu itu Di gerobak? saya bilang gerobakan. Yang awal kita merintis itu kan gerobakan. Awal usaha di tanggal 27 itu Penuh mungkin tangis sekitar- juga berarti ya? Iya benar Pak. Sehari mungkin laku hanya 1. Sehari 1, setelah lama-lama mungkin orang kenal ya. Ya pada berdatangan Pak. Jadi biasanya kita buka jam 2, habisnya sebelum maghrib. Begitu terulang-ulang terus setiap hari ya, alhamdulillah bisa buka Ruko. tempat di ruko dari 2018 lah sampai saat ini. Seperti Di itu. ruko Ya, di ruko. yang langganannya tetap ya? Iya, tetap. Mulai yang di gerobak Sebelum sampai ya, jadi istilahnya saat ini kan karena kita sudah ke ruko, jadi istilahnya pikiran kita untuk usaha ini lebih luas lagi, lebih baik. Karena pertama dari background orang lihat itu bagus, seperti itu dalam artian untuk company profile-nya lah, Iya. seperti itu. Jadi lebih menunjang kita untuk memperbesar lagi usaha gitu. Jadi pemirsa, ini awalnya dari gerobak. 3 tahun dia berubah menjadi ruko dan pelanggannya nggak lari. Malah pelanggannya lah itu yang membantu Babe 27 ini menjadi bisa menyewa ruko. Awalnya cuman 1 loh, 1 hari. Betul-betul ada tangisan nggak di situ? tidak sedih sih Pak, karena kan tadi seperti saya bilang, saya dan suami itu basicnya berbeda. Kesukaannya kita itu beda, segala sesuatunya berbeda, hampir tidak ada kesamaan. Dalam artian hal yang kita suka atau prinsip atau apa. Sama juga mungkin karakter di saat kita jatuh. Mungkin suami saya agak perasa, saya agak cuek. Strong. Iya. Karena saya merasa ketika sama-sama jatuh itu dan sama-sama terpuruk ya, dengan sifat yang sama itu kayaknya agak susah untuk bangkit. Iya, drop ya. Iya, dari awal kita istilahnya bisa saya bilang kena bencana itu. Kalau bisa tahu bencana apa tuh? Maksudnya istilahnya dalam artian kegagalan bisnis. Iya, Iya. bisnis ya. Jadi saya berusaha untuk tidak terlihat stres, tidak pernah mengeluh, dan saya tidak pernah menangis. Istilahnya ya, tidak pernah saya tampakkan bahwa saya akan susah. Saya selalu optimis pada diri saya, dan suami saya Toh mendukung. pada saatnya pasti ada jalan lain ya. Iya benar Pak, jadi tidak ada masalah tanpa solusi. Jadi seperti itu pikiran saya dari dulu. Kenapa saya bilang pada orang-orang dekat ya, bahwa saya tidak akan mudah jatuh karena saya kuat. Dalam artian saya mengenal diri saya dalam usaha, kita tidak mungkin jatuh. Saya bilang seperti itu ke orang-orang dekat. Berusaha Pemirsa, saja. Ini mie harganya 20.000, 20.000, 25, 35. Bisa lebih mahal kalau Anda tambahkan mau untuk konsultasi psikologi sama beliau. Spiritnya kuat. Nah, itulah dari 1 gerobak itu dan 1 hari 1 aja laku, sekarang jadi ruko. Nah, yang bagi UMKM nih yang selama ini kita saling memfasilitasi, salah satu komitmen seperti inilah harus. Jadi jatuh bangun itu biasa. Iya. Yang hebat itu kalau orang bisa bangkit dari jatuh itu. Itu. Ya, kembali nih ke banyak ya. Kira-kira dalam sehari Anda masak berapa tuh? Yang dulu apa sekarang? Aduh, ini jadi dulu dan sekarang lah. Kalau dulu paling banyak buatnya 7 porsi. Pertama-pertama itu ya. Iya, hampir beberapa bulan lah Iya. itu. 7 porsi. Paling banyak 14 porsi. Itu kalau laku 14 itu kayak ibaratnya Plong orang banget. kejatuhan uang gitu, Pak. Itu. Jadi Sekarang? dulu dari sekarang itu jauh beda, Pak. Sekarang di luar dari yang sudah masak, Pak ya. Yang frozen aja itu seminggu
mungkin paling sedikit 700. Pemirsa, ini 700 nih dalam Satu seminggu. minggu. Satu 700 minggu lebih lah. laku nih 700. Berarti memang enak. Saya pastikan tadi enak. Cocok berarti testi saya testi umum ya. Luar biasa. 700 orang sama dengan saya. Itu frozen. Belum yang udah Iya, yang sudah ready. ready ya, udah ready. Tambah ada karyawan nggak Anda? Ada. Sekarang. Dulu waktu gerobak berapa karyawan? Saya dan suami. Nyuci piringnya dia, segala sesuatunya yang ngatur-ngatur saya. Sampai berapa tahun tuh? Satu berdua tahunan aja? lah. Iya, setelah 1 tahun itu kita coba untuk tambah karyawan 1. Setelah itu tambah lagi, dapat waktu itu 2. Terus tiba-tiba ada yang butuh kerjaan, kita kasih tinggal di dalam rumah 2 orang perempuan. Ada 4 lah seperti itu. Jadi agak terbantu lah dia tidak kerja cuci piring lagi setiap malam. Itu, jadi, Sekarang berapa? kalau sekarang setelah pandemik saya kurangi karena kan kita lebih fokus ke ini lebih cuma kayak melayani Grab dan Gojek. Jadi tidak seperti saya bilang tadi, ada pun yang makan paling 1 atau 2 meja. Jadi tidak memerlukan karyawan banyak. Kalau sekarang karyawan ada 4. 4 ya. Sempat lebih. Lebih sebelumnya, karena sebelum pandemik itu betul-betul kita kewalahan dalam hal Pesanan. iya. Orang datang. Karena yang datang juga harus dilayani, yang datang dari Gojek dan Food juga harus dilayani. Bedanya lagi kan kalau datang 2 makan 2. Kalau GoFood, Gojek, Grab datang 1 pesanannya bukan 1. Iya. Paling Banyak. lebih, Iya. bisa lebih, bisa 10, bisa berapa, bisa. Jadi serba kewalahan. Jadi cuma pas setelah dari bulan ke tahun kemarin, mulai bulan 4 itu saya kurangi. Tapi sekarang kembali nggak trennya? Kan pasti waktu Iya. pertama PSBB kan Iya. drop ya. Kalau masalah tren orang makan itu menurut saya itu stabil. Stabil karena pertama ini kan makanan ya, menurut saya makanan itu tidak terlalu berdampak seperti signifikan usaha-usaha lain menurut saya ya. Karena kan ini memang konsumtif. Iya. Jadi orang konsumsi ini ya, konsumsi utama orang untuk makan. Yang berdampak yang jualan di mall ya. Mungkin karena mall pada saat itu Tutup. dibatasi, tutup dan segala macamnya. Jadi kita memang menurut saya tidak seperti inilah, tidak berdampak signifikan seperti apa. Cuma saya kurangi orang pekerja yang tidak produktif karena tidak terpakai. Karena di saat dari bulan 4, bulan 5, bulan 6 itu kan kami tutup. Tutup tapi masih menyediakan layanan delivery. Ya, delivery ya. Jadi saya pikir ketika ada beberapa karyawan yang perlu saya rumahkan dulu, Ya. tidak saya pekerjakan lagi, jadi lebih istilahnya lebih efisien pekerjaannya. Oke, kita baca, siapa tahu di teks yang chat yang lain di YouTube ya, di Facebook. Mantap Andayaninda, Nano Rusmana, mantap dan semoga sukses. Mutmaina Saleh, wih mantap. Andayani Indah, sukses Bu Yama. Muhammad Saleh, Andayani ini kayak enak bakminya. Iya enak loh. Mutmaina Saleh, sukses selalu untuk bakmi Babe 27, kata None dan Tribun Timur. Oh, banyak nih. Di mana ada dijual bakminya? Ini kalau mau langsung di Jalan Mungin Sidi, kalau mau cari di IG Babe 27. Iya. Ada di IG, selain di IG di mana? Tidak ada. Di IG saja. Di IG saja. Berapa harganya per porsi? Ada yang 20.000, ada yang 25.000, ada yang 35.000 yang Jawa. Kalau yang frozen 19.000. Untuk pangsit baik goreng maupun basah itu 20.000. Ya. Sekarang udah 5 tahun. Mimpi Mbak Yama ke depan apa?
banyak pengen mie babe itu biar orang ingatnya mie babe saja. Ingatnya oh ya ada mie babe begitu misalkan seperti itu. Sama kita lebih ekspansi usaha lagi. Ya. Iya, lebih Akan ada ekspansi usaha. perkembangan, Iya. pengembangan ya. Iya. Pengembangan usaha dan Iya. sebagainya. Oke. Apa kata terakhir nih, closing statement Anda kepada pemirsa khusus untuk yang mau dan sesama UMKM? Oke, sekarang kan kita sudah buka franchise, non franchise untuk baik itu untuk pelaku usaha baru ataupun yang telah memiliki usaha bisa join ke Mie Babe 27 untuk produknya diperjualbelikan di entah itu resto Anda atau usaha baru bisa seperti itu. Bisa pakai brand Babe Bisa 27, bisa tanpa brand juga. Iya, bisa. Saya tertarik bisa. nih. Iya, semuanya bisa. Saya kan orang suka narsis ya. Iya, bisa semuanya bisa. minone gitu. Iya, boleh. Semuanya bisa. Rasanya satu kali saja. Ya, lanjut. Dan juga saya bisa bilang untuk pelaku usaha UMKM di saat pandemi seperti ini saya rasa perbaiki saja kualitas, karena biarpun dalam artian pandemik ya, kalau memang rasa dan segala sesuatunya orang sudah suka, Iya. saya rasa dia akan balik lagi Iya, untuk dia cari. ada lagu lama kata ada merindunya ya. Iya, seperti itu. Iya. Jadi tidak perlu khawatir. Cuma dalam artian memang kalau di pandemi ini saya rasa orang itu harus ekstra beronline ya. Karena kalau kita lebih di rumah saja, lebih berharap seperti dulu ya, kita tidak komunikatif dengan jaring sosial karena orang produktif masuk ya. Sekarang tidak seperti itu polanya. Jadi polanya dirubah. Kita lebih main ke internet, lebih beriklan, lebih istilahnya. Saya potong ya. Anda kalau ngomong sama Babe nih yang mendominasi pembicaraan siapa? Kalau keseluruhan itu saya. Karena suami seperti tadi saya bilang, dia lebih suka ada di belakang layar. Itu. Jadi memang dari segala sesuatunya itu ada orang buka franchise kita, non franchise, buka kerjasama, bermitra, apa segala sesuatunya itu adalah saya. Oh iya. Itu. Lebih ke saya. Oke Bu Yama, makasih ya atas sama-sama. waktunya dan semoga sukses luar biasa. Ya, amin. Saya nggak membayangkan Anda dari satu pelanggan akhirnya sampai dengan bisa menghasilkan sebuah ruko. Dan yang bagi baru masuk, terima kasih. Inkamasi mie ayamnya enak, saya sudah coba mantul. Waduh, ada yang kalah duluan nih saya. Gadget ID namanya apa? Namanya Mie Babe 27 ya. Kalau mau lebih dalam ikuti IG-nya, ada bisa chatting ya. Bisa. Dijawab di sana gitu. Oke, terima kasih atas waktunya dan semoga sukses terus. Amin. Salam buat Babe. Iya. Mudah-mudahan ininya tambah nyaman. Dan ingat bulan Agustus akan ada menu-menu baru ke depan. Itu dari saya. Bagi pemirsa, itulah akhir dari bincang kita dengan pemilik Mie Babe 27, Bu Yama. Dan saya ingin ingatkan bahwa tetap jaga jarak, pakai masker, dan sering cuci tangan, perkuat imun supaya kita tetap sehat dan menikmati, terutama menikmati Mie Babe 27. Bagi yang mau bersedekah ke saya, silahkan pesankan saya ke rumah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.